Sodagar IGA Radio, saatnya kita ikuti IGA Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan IGA Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sodagar IGA. Ya, IGA Kareba kembali hadir menemani Anda di ruang dengar Anda bersama saya Ria IGA. Nah, sejumlah informasi sudah disiapkan oleh tim redaksi IGA Radio untuk menemani suasana pagi Anda selama 10 menit ke depan. Ya, dan langsung saja informasi pertama Sodagar. Iya, gerakan distribusi pangan di Taneteri Lau, upaya stabilitas pasokan dan harga pangan. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan menggelar gerakan distribusi pangan di halaman kantor Camat Taneteri Lau, Kabupaten Baru pada hari Selasa. Acara ini merupakan upaya untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan di daerah tersebut. Dan gerakan ini dibuka oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru yang menyampaikan apresiasinya kepada Bulog atas dukungan penuh mereka. Acara ini juga dihadiri oleh Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Baru, Camat Taneteri Lau, Kapolsek Taneteri Lau, dan Ramil, Kepala Desa se-Taneteri Lau, Ketua TP PKK se-Kecamatan Taneteri Lau, dan Ketua BPD se-Kecamatan Taneteri Lau. Kehadiran para pejabat ini juga menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan kestabilan pangan di daerah tersebut. Gerakan distribusi pangan ini diharapkan dapat membantu masyarakat Taneteri Lau dalam mendapatkan pangan dengan harga terjangkau serta mengurangi dampak negatif dari penurunan produksi pertanian. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan inflasi tetap terkendali dan kesejahteraan masyarakat juga dapat terjaga. Ya, itu tadi berita yang pertama Sodagar, yang dikutip dari berita radio ya Sodagar. Oke, jadi kalau begitu kita break dulu sebentar dengan pesan-pesan berikut. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari. Awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah berpelaminan. Gak bahaya tak? Gak mencoba-coba kan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Udah dapat KTP, PMS mulai. Jangan kau tutup mata, kita juga bisa. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita Generasi sehat takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio 7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Ya, baik Sodagar IGA, masih bersama saya Ria IGA ya dalam acara IGA Kareba. Selanjutnya kita lanjut, di sini ada berita yang dikutip dari minasannews.com. Ya, Sekretaris Daerah Baru pilih pensiun dini, apakah mau maju di Pilkada? Sejatinya masa pengabdian Sekretaris Daerah Baru sebagai aparat sipil negara masih tersisa 4 tahun.
Tetapi Abustan memilih jalan pensiun dini dari Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pengajuan pensiun dini sebagai sekda terhitung hari ini dan langsung diajukan ke Bupati Baru. Dr. Abustan juga saat dikonfirmasi mengakui dirinya sudah mengajukan surat permohonan pensiun dini ke Bupati dan langsung direspon. Sayangnya Abustan juga masih merahasiakan alasan pengajuan pensiun dini sebagai sekretaris daerah dan aparatur sipil negara. Masa kerja Abustan sejatinya masih ada 4 tahun dan saat ini dipertanyakan soal alasan pengunduran diri. Apakah karena mau maju di Pilkada Kabupaten Baru? Abustan lagi-lagi menghindar pertanyaan yang berhubungan dengan Pilkada. Ya, itu tadi berita yang dikutip dari minasannews.com. Kita lanjut lagi Sodegar. Ya, Bupati Baru wakafkan motor ke Pondok Pesantren Modern Kurir Langit Indonesia. Bupati Baru mewakafkan 1 unit motor ke Pondok Pesantren Modern Kurir Langit Indonesia Kabupaten Baru pada 30 Juli 2024. Motor merek Honda ini merupakan kendaraan pribadi Bupati Baru yang didapatkan sebagai hadiah pengundian double untung periode 2023 dan diterima di kantor Bank Sulselbar Cabang Baru. Kedatangan Bupati Baru disambut oleh Syahrir Fajaruddin, pimpinan Bank Sulselbar Cabang Baru bersama jajarannya, dan mereka juga menyerahkan hadiah tersebut secara langsung kepada Bupati Baru. Syahrir menyatakan hadiah ini bukan rekayasa dan benar-benar karena nomor undian Bupati Baru yang naik. Pernyataan ini dibalas oleh Bupati Baru. Usai menerima motor tersebut, Suwardi Saleh juga langsung menuju Pondok Pesantren Modern Kurir Langit dan disambut hangat oleh Presiden Kurir Langit, Andi Muhammad Nur Syahid, dan Bupati Baru didampingi oleh Kadis Pendidikan dan Kebudayaan serta Inspektorat Daerah menyerahkan motor tersebut secara langsung kepada Presiden Kurir Langit. Presiden Kurir Langit juga menyampaikan rasa syukur atas wakaf tersebut. Ya, itu tadi berita yang dikutip dari Humas Baru Sodagar, dan kita break dulu sebentar. Dengan pesan-pesan sebagai berikut. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya ga? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesina nae. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi nae. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain-lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mo. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225. Bio 7. Kesehatan buat seluruh anggota keluarga merupakan harga pasti yang tidak dapat ditawar dan dicoba-coba. Bio 7 mengandung herbal dan rempah Indonesia untuk membantu memelihara kesehatan. Bio 7, jamu tetesnya orang Indonesia. Produksi PT Unimax Power. Baca aturan pakai. Ya, masih bersama saya Ria Iga dalam acara Iga Kareba. Ya, kita lanjut lagi Sodagar. Di sini ada berita yang dikutip dari ak77news.com. Ya, di mana Komite Nasional Pemuda Indonesia adakan donor darah hari ulang tahun KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia yang ke-51 tahun.
Kegiatan ini disambut antusias oleh para peserta mengikuti kegiatan ini yang berlangsung di Aula Kantor Camat Baru pada hari Selasa. Turut dihadiri Kepala Bidang Pemuda Disparpora Camat Baru, Ketua Harian KNPI, MPI, LSM dan Media, dan PMU serta peserta pendonor. Pihaknya lebih memilih kegiatan donor darah yang banyak manfaat terutama sisi kemanusiaan. Selain itu, untuk membantu masyarakat memenuhi stok darah sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya, itu saudagar berita yang dikutip dari ak77news.com, di mana Komite Nasional Pemuda Indonesia mengadakan donor darah hari ulang tahun KNPI yang ke-51 tahun. Oke saudagar, kita lanjut lagi setelah pesan-pesan berikut nih. Endi, lo karena aku tanah tegi monro bolana pak bolo biasa pengi. Dewi sengialin na bembe. Kan dia bembe aku tanang, bolana pak bolo biasa pengi. Iya na, Dewi sengialin na bembe. Mak ku pau pedang matu. Biasa pala taru. Maga gitu bapak na. Anu rono aku tanang, bolana pak bolo biasa pengi. Sangki bembe man ya bembe na podaka. Oh, demet na terima de becu kuro. Oh, sinang itu pale. Jadi tegi pak monro bolana pak bolo biasa pengi. Kuira studio Iga Radio. Oh, kubungi. Iya, kimi bungi monro. Male, engkau nangilo meli bembe tapi Dewi sengialin na bembe. Sembara tu na padakan anaknya. Engkapi mata mau piseko mewewala deh anaknya. Kerolap mewewala deh ni sembaran na pedaki. Wah, muto ngeset di mareso kayak inoko toke noko. Pedangi cede manur, aja sengki maranaka. Iya naga pa pura manre dekin Andre, sama ku pura manre. Lalu pek manre lah bentak. Bisa matu si Baruka. Iya si lompalakai na deh nawelo. Dapatkan di agen kami Sahrudin Cokas di Toe Desa Sido, handphone 0853 9972 4281, Apotik UBM Medika di Jalan Andi Bomaseve, Ruko UBM Gria, Baru Kota, Penjahit Ardi di Kompleks Pasar Matirowali Baru, handphone 0813 4203 6588, Apotik Amalia Baru di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kompleks Plaza Baru, Apotik PKI di depan Masjid PKI Tanitrilau Baru, Apotik Walafiat PKI di depan Masjid PKI Tanitrilau Baru, Apotik Mustajab di Segeri Kabupaten Pangkep, dan Studio Iga Radio di Jalan Semangka Bungi Lalabata Tanitrilau Baru, handphone 0813 5509 8880.
berperforma double khasiatnya. Bio 7. Oke, Saudagar, kita lanjut lagi dalam acara Iga Kareba. Di sini ada berita yang dikutip dari metroonline.co.id. Ya, Polda Sulsel tangkap 847 orang selama operasi Pekat Lipu 2024. Sebanyak 847 orang ditangkap pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan selama operasi Pekat Lipu 2024 yang digelar dari tanggal 8 sampai 27 Juli di wilayah hukum Polda Sulsel. Hasil operasi Pekat Lipu 2024 ini dirilis langsung oleh Wakapolda Sulsel dan serta PJU lainnya di lapangan Mapolda Sulsel Jalan Perintis Kemerdekaan. Ya, kasus kriminal atau penyakit masyarakat yang disasar selama operasi Pekat Lipu ini menyasar pelaku kriminal seperti penjual minuman keras, penipuan, penganiayaan, pencurian motor, begal, narkotika, dan prostitusi online. Selama 20 hari operasi Pekat Lipu 2024 digelar, Polda Sulsel dan jajaran pengungkapan kasus tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 lalu. Total kenaikannya yaitu 167%, di mana pada tahun 2023 target operasi hanya sebanyak 83 kasus dan non-TO atau target operasi 407 kasus. Sementara di tahun 2024 pengungkapan sebanyak 115 kasus target operasi dan non-target operasi 732 kasus. Ya, Wakapolda Sulsel juga menyoroti pelaku yang diamankan yang terdapat anak di bawah umur sebanyak 63 orang dan 33 diantaranya adalah pelajar. Ia meminta para orang tua dan guru agar proaktif membina dan menjaga anak-anaknya. Oke, itu tadi berita yang dikutip dari metroonline.co.id di mana Polda Sulsel tangkap 847 orang selama operasi Pekat Lipu 2024. Sekaligus berita ini juga menutup perjumpaan kita ya di dalam acara Iga Kareba di hari ini, atau tepatnya di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi besok di jam yang sama dan di laman YouTube yang sama, yaitu di Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Kalau begitu saya Ria Iga pamit dari ruang dengar Anda. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata emang bener ya mbah, setelah ngonsumsi Bio 7, aku jadi gak mudah sakit-sakitan. Daya tahan tubuh juga bertambah, dan aku jadi merasa masih muda gitu loh. Iya, sekarang kamu kelihatan segar dan muda setelah minum Bio 7. Terlihat di raut wajahmu itu seperti masih berumur 25 tahunan. Ah, si mbah bisa aja nih. Iya bener kok, kalau dari segi fisik kamu tuh terlihat masih berumur 22 tahunan. Kalau dari belakang gimana ini mbah? Kalau dari belakang ya masih 17 tahunan gitu lah. Kalau keseluruhannya gimana nih mbah? Kalau keseluruhannya ya tinggal jumlahkan saja. Bisa aja nih si mbah. Iya mbah, terus mbah, ya terus mbah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-emas dan mbak-mbak, juga buat anak-anak dan juga para lansia. Ayo konsumsilah Bio 7. Bio 7. Bio 7 kamu tetes berkhasiat. Asik-asik. Mengusir penyakit ringan atau berat. Oh yeah. Tanpa ada efek samping, aman buat jangka panjang. Cepatlah konsumsi Bio 7 segera. Bio 7 double formula, double khasiatnya. 87,6 Iga Radio.